Kembali lagi bersama saya di konten film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Pondok Ambuya. Film ini dibintangi oleh Faizal Hussein sebagai Bahamin atau bisa dipanggil Ambuya. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang sangat menyayangi putrinya. Akan tetapi putrinya pula yang menghancurkan impiannya. Tanpa banyak bacot di awal, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita bermula dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang nampaknya sangat bahagia karena memiliki anak yang manis dan cantik. Dia bernama Yahya, sedangkan ayahnya bernama Bahamin atau biasa dipanggil oleh anaknya dengan Ambuya. Sedangkan ibunya bernama Anum. Suap, Umi suap tak sedap. Sedap lah. Umi sayang Abuya. Yelah. Abang ya suak lah. Mari sini. Terlihat sang ayah sangat memanjakan putrinya. Terbukti dari cara dia memperlakukan putrinya. Sehingga Yahya lebih dekat dengan ayahnya dibandingkan dengan ibunya. Dosa pahala kita. Tahu tak? Wih, cantik lah dia. Singkat cerita, 5 tahun telah berlalu. Kini Yahya sudah mulai dewasa. Dan terlihat ayahnya memberikan Yahya hadiah berupa emas tangan. Sementara itu terlihat Anum yang sedang didatangi oleh pria tua. Dia bernama Haji Hadrun. Diketahui Haji Hadrun menyukai Anum dan berusaha mendekatinya. Walaupun dia tahu bahwa Anum sudah punya suami. Aku sanggup patah balik untuk Lalu datanglah Ambuya yang ingin pergi ke pondok untuk mengajar. Ambuya mengajar tanpa meminta bayaran, alias gratis. Di sini Haji Harun memberi saran kepada Ambuya agar meminta bayaran kepada murid-muridnya. Karena menurut Haji Harun zaman sekarang ini tidak ada yang namanya free ilmu. Akan tetapi dengan santainya Ambuya menjawab, saya mengajarnya itu ikhlas. Manusia tidak perlu bayar saya, biar Allah yang akan membalas semuanya. Hal tersebut sontak membuat Haji Harun sedikit kesal, lalu beranjak pergi dari tempat itu. bulatkan jawapan yang betul. Singkat cerita, Ambuya pun sedang mengajar. Dan tiba-tiba Haji Hadung datang ke pondok dan mengatakan pantasan mengajarnya tidak meminta bayaran. Ternyata yang diajar hanyalah kesan tentang keimanan kepada Allah. Haji Hadung juga mengatakan kepada Ambuya kalau mengajar itu yang bisa bikin anak pintar supaya bisa kaya, pergi ke Mekah dan naik haji. Bukan hanya menjadi ustadz kampus saja. Haji Hadung juga mengatakan dia tidak akan mengantarkan keturunannya untuk belajar kepadanya. Sekolah. Nak kena balik cepat. Yang harus diperlakukan dengan lembut. Pimpinlah mereka merentang kebaikan dan selamat malam sayang. Cinta untuk aku berminta. Singkat cerita, 7 tahun pun telah berlalu. Kini Yahya telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Bersamaan dengan itu terlihat ayahnya sangat sedih karena anak kesayangannya akan pergi kuliah. Dan tiba-tiba saja Haji Harun datang dengan membawa sekantong daging dan meminta tolong kepada Anu untuk dibuatkan rendang. Awalnya Anu menolaknya karena dia tahu itu cuma akal-akalan saja buat dekatin dia. Tapi karena suaminya mengizinkannya, Anu pun bersedia walaupun dengan terpaksa. Dasar duda. Lanjut. Selepas itu mereka pun mengantar Yahya ke asramanya. Ambuya pun sempat ditahan oleh security karena itu asrama putri. Jadi laki-laki tidak boleh masuk ke dalam walaupun itu ayahnya. Akan tetapi setelah memohon dan menjelaskan semuanya, Ambuya pun diizinkan masuk.
Di sini juga kita akan diperkenalkan dengan teman sekamarnya Yahya. Dia bernama Mawar yang akan menjadi sahabat Yahya di kampus. Nanti sampai. InsyaAllah Umi. Hai Umi, Assalamualaikum. Lalu ketika Yahya dan Mawar lagi berada di kampus, tiba-tiba ada laki-laki yang memberikan Yahya buket. Dan ketika dibaca suratnya, ternyata itu dari kakak seniornya yang mengirim salam kenal. Dia bernama Zian. Nampaknya Zian suka sama Yahya. Ada kad kecil lah. Oh my god, kau memang kelas memang bahaya. Oh, kau bayangkan kalau kau pakai lipstick kan, mesti lagi Kemudian Yahya dan Mawar lanjut mengobrol di perpustakaan. Di sana Mawar terus membujuk Yahya agar mau memberikan nomornya kepada Zian. Namun Yahya tidak mau karena mengingat pesan ayahnya agar tidak sembarangan memberikan nomor HP-nya kepada laki-laki. Dan ketika Yahya habis teleponan sama ayahnya, tiba-tiba ada pesan masuk yang mengajak Yahya ketemuan. Sudah dipastikan pesan itu dari Zian, kakak seniornya. Assalamualaikum. Awak ni apalah? Saya call Abuya kan saya dah bagi tahu. Kau bisa nak tunggal kan? Maju tu. Yahya pun makin bingung. Awalnya Yahya tidak mau akan, tetapi Mawar terus menyuruhnya agar menemuinya saja. Dan Mawar meminjamkan Yahya lipstik. Karena Mawar terus menyuruhnya, akhirnya Yahya pun mau. Pakai je. Jangan degil, pakai. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Di sini Yahya masih kelihatan malu-malu. Dan pertemuan itu tidak berlangsung lama. Karena Zian nekat menghapus bekas lipstik di pipi Yahya. Yang membuat Yahya pergi karena kaget tidak pernah disentuh sama laki-laki. Awalnya memang malu-malu. Lama-lama juga pasti akan luluh. Lanjut. Sementara itu terlihat Abuya yang sedang berada di pondoknya. Kemudian datang Haji Harun membawa cucunya untuk belajar di pondok Abuya. Padahal dulu dia pernah berkata, saya tidak akan bawa keturunan untuk datang belajar di pondok ini. Jadi lanjut. Sekarang boleh jemput Umar. Selepas itu Haji Harun kembali mendatangi Anu ke rumahnya dan berusaha merayu dengan memberikan dia bunga. Akan tetapi lagi-lagi Haji Harun gagal. Sunyi. Sendiri? Alah, ya memang nak beli. Kemudian Sin kembali kepada Yahya dan Mawar. Yang terlihat Yahya kembali bertemu dengan Zian. Tetapi beda dengan pertemuan pertama. Di sini Yahya sudah tidak permasalahkan disentuh, bahkan dipegang oleh Zian. Sementara itu terlihat Abuya yang sedang merapikan kamar Yahya. Karena Yahya akan pulang kampung karena libur. Kita baru ke masjid duduk. Yahya suka. Awak buat lagi batik. Kemudian Yahya dan Zian sedang duduk berdua sebelum mereka berpisah. Terlihat Yahya sangat sedih karena akan berpisah sama Zian dalam waktu yang cukup lama. Bimbingan saya supaya tak ada siapa dapat dekat dengan saya. Singkat cerita, Yahya pun sudah di jalan, dijemput oleh ayahnya. Akan tetapi terlihat dari raut wajahnya, nampaknya Yahya tidak senang pulang ke rumahnya. Mereka pun tiba di rumah dan langsung disambut oleh ibunya. Akan tetapi Yahya masih dengan raut wajahnya yang cemberut. Melihat itu, Anum pun heran lalu bertanya kepada Abuya, ada apa dengan Yahya? Abuya pun mengatakan mungkin Yahya lagi kecapean. Tak lama kemudian HP-nya pun berbunyi. Yang ternyata itu telepon dari Zian. Yahya pun langsung bergegas masuk dalam kamar tanpa menghiraukan ayah dan ibunya.
Dan seketika raut wajahnya berubah menjadi bahagia. Yang ternyata Zian mengatakan bahwa dia akan menemui Yahya di sana. Ketika lagi makan malam, Yahya mengatakan kepada ayahnya bahwa besok dia akan ikut ayahnya ke pondok dengan alasan mau mengajar. Yang ternyata tujuan Yahya ke sana adalah untuk menemui pacarnya. Lagi-lagi dia berbohong. Sekolah tahfiz betul-betul. Di PLI tu. Sini. Keesokan harinya terlihat Ambuya dan Anum sedang menunggu Yahya. Dan ketika Yahya keluar, betapa kagetnya ayahnya melihat Yahya pakai lipstik. Sontak membuat Ambuya langsung menghapus akan, tetapi hal tersebut malah membuat Yahya marah. Sesampainya mereka di pondok, seperti biasa Ambuya mengajar murid-muridnya. Kemudian Yahya meminta izin kepada ayahnya untuk masuk membaca buku di ruangan perpus. Tanpa curiga sedikit pun Ambuya pun mengizinkannya. Yang ternyata di dalamnya sudah ada Zian yang menunggunya. Entah dari mana masuknya sehingga inilah yang terjadi. Ya, pasti teman-teman sudah mengerti lah. Jangan lupa bawa buku Selepas itu Yahya kembali keluar untuk memastikan ayahnya jangan masuk ke dalam, karena di dalam masih ada Zian. Yahya pun beralasan bahwa ruangannya lagi berantakan dan Yahya akan membereskan terlebih dahulu, selepas itu ayahnya boleh masuk. Beruntung ada cucu Haji Hadrun yang meminta antar pulang, sehingga Ambuya memutuskan untuk mengantarnya terlebih dahulu. Lepas itu Yahya pun menutup pintu dan kembali melanjutkan permainannya. Asik. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Haji Hadrun. Akan tetapi di rumah tidak ada orang. Karena Ambuya tidak tega meninggalkan anak itu sendirian, Ambuya pun kembali mengajaknya untuk balik ke pondok terlebih dahulu untuk menjemput Yahya. Selepas itu Ambuya akan mengantar dia kembali ke sini. Sementara itu terlihat Yahya dan pacarnya sudah bersiap-siap untuk bercocok tanam. Dan tanpa mereka sadari ayahnya telah kembali ke pondok. Sehingga inilah yang terjadi. Ya, mereka pun ketahuan. Anak bajingan memang. Ya. Dan betapa kagetnya Ambuya melihat perbuatan anaknya itu. Ambuya tidak habis pikir kok anaknya tega melakukan semua itu di pondok ayahnya sendiri. Dan yang paling menyakitkan lagi adalah Yahya tidak ada sedikit pun merasa berdosa melakukan semua itu. Dia pun pura-pura menangis dan minta tolong. Lalu memfitnah ayah sendiri dengan mengatakan kalau ayahnya sudah tega menodai anaknya sendiri demi melindungi pacarnya yang biadab itu. Ambuya pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan tuduhan anaknya itu, karena saking sayangnya kepada sang anak dia rela menanggung semuanya agar anaknya tidak malu. Dasar anak biadab. Cik, masuk dalam, Cik. Masuk. Lalu Sin pindah ke cucu Haji Hadrun yang sedang melihat rekaman di pondok itu. Itu bisa menjadi bukti ke Ambuya bahwa Ambuya tidak bersalah. Akan tetapi tiba-tiba Haji Hadrun mengambil HP itu lalu menghapus rekaman itu. Ya, sudah jelas alasannya, biar Ambuya tetap di penjara sehingga dia bisa lebih mudah mendapatkan Anum, istri Ambuya. Kabar tentang Ambuya itu pun masuk ke dalam media dan dilihat oleh seorang pemuda, dia bernama Safri. Safri adalah mantan murid dari Ambuya, sehingga Safri memutuskan untuk menemui Ambuya secara langsung karena Safri tidak percaya dengan semua itu. Safri pun bertanya langsung kepada Ambuya sebetulnya apa yang telah terjadi sampai Ambuya berada di sini. Setelah mendengar penjelasan Ambuya, Safri pun akan berusaha membantu walaupun Safri tidak bisa membebaskan Ambuya karena sudah jatuh hukum. Tetapi setidaknya Safri bisa meringankan masa tahanannya.
Sementara itu Anum telah dilamar oleh Haji Hadrun. Awalnya Anum ragu untuk menerimanya. Akan tetapi Yahya menyuruhnya untuk menerima saja lamaran itu. Karena ibunya juga sudah bercerai sama ayahnya. Tak ada lah. Mi, nak risau apanya? Yaya ni kan dah besar. Lalu Yahya pun pergi. Mi terima je lah haji tu. Assalamualaikum. Selepas Yahya pergi, Safri pun datang ke rumah Ambuya untuk mengambil buku dan Al-Quran yang diminta oleh Ambuya untuk dibacanya selama berada di penjara. Safri juga sempat mengatakan kalau Ambuya itu tidak bersalah. Akan tetapi Anum tidak percaya semua itu. Hebat betul Ustaz ni. Hadapi ujian berat macam tu. Aku ni sangat bermakna dekat dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Keesokan harinya Safri pun kembali menemui Ambuya dan membawakan buku dan Al-Quran yang Ambuya minta. Safri pun merasa kasihan kepada Ambuya dengan apa yang dia alami saat ini. Akan tetapi Ambuya mengatakan bahwa semua itu sudah takdir Allah kepada hambanya yang telah terpilih. Kalau bukan karena Al-Quran pasti dia sudah gila juga. Tetapi semakin sering dia membaca Al-Quran dia semakin tenang. Safri pun tidak sanggup menahan kesedihannya melihat ketabahan dan kesedihan Ustadz itu. Sementara itu terlihat Haji Hadrun dan Anum telah menikah. Akan tetapi keputusan itu yang akan membuat dia menyesal. Untuk aku bermimpi. Keesokan harinya Safri mendatangi Yahya di tempat kerjanya. Yahya kini kerja sebagai pemuas laki-laki yang kesepian. Di sana Safri meminta kepada Yahya agar meminta maaf kepada ayahnya yang telah ia penjarakan. Akan tetapi Yahya tidak ada sedikit pun merasa bersalah sama sekali dengan semua itu. Betul-betul anak durhaka. Yang kau terhadap bapa kandung kau sendiri. Singkat cerita, 10 tahun telah berlalu. Kini Ambuya telah bebas dari penjara dan lagi-lagi yang menjemputnya adalah Safri. Akan tetapi Safri heran ketika melihat Ambuya nampaknya tidak bahagia bebas dari penjara. Ambuya pun mengatakan bahwa kebahagiaan itu semuanya telah hilang setelah apa yang dilakukan putrinya di pondoknya. Ambuya pun meminta agar diantarkan ke rumahnya untuk menemui mantan istrinya. Akan tetapi sesampainya di rumah, orang yang menempati rumah itu adalah orang lain, karena rumah itu telah disewakan. Ambuya pun meminta maaf lalu pergi dari tempat itu. Safri pun mengajak Ambuya untuk pergi dari sana dan membawanya ke rumah Haji Hadrun. Ambuya pun sempat bingung kenapa Safri mengantarnya di situ. Akan tetapi setelah melihat semuanya, Ambuya pun mengerti kalau Anum telah menikah dengan Haji Hadrun. Ambuya pun semakin hancur dengan semua itu. Kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Karena telah diusir oleh Haji Hadrun. Dan terpaksa mereka pergi ke pondok, walaupun itu semua akan mengingatkan apa yang terjadi dulu. Ambuya pun tak sanggup menahan kesedihannya ketika melihat kondisi pondoknya yang tidak terurus. Pondok yang telah dia bangun dengan susah payah kini hancur karena perbuatan anak kandungnya sendiri. Kat sana Ustaz. Kita balik Ustaz. Patah hati saya, Syafiq. Singkat cerita, di malam harinya Safri kembali mendatangi Yahya di tempat kerjanya. Dan sekali lagi Safri menegaskan kepada Yahya untuk minta maaf kepada ayahnya dan memperbaiki semuanya sebelum terlambat. Karena penyesalan itu datangnya dari belakang. Akan tetapi lagi-lagi Yahya masih dengan jawaban yang dulu.
Dia tidak merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan kepada ayahnya. Tak payahlah busy cari aku. Aku dah... Atau kesegaran pada tubuh dan penambahan nyawa. Selamat dari api neraka. Setelah engkau beri petunjuk dan berilah kami kebaikan hidup di dunia dan amin amin. Keesokan harinya Safri pun datang ke pondok untuk melihat Ambuya. Akan tetapi betapa kagetnya Safri ketika melihat Ambuya terbaring di lantai dengan keadaan sudah meninggal. Ustaz? Ustaz? Masa cinta rasa Dan film pun tamat. Ending yang sangat menyedihkan. Dari film tersebut kita dapat belajar bahwa kesenangan dunia itu tidak selamanya. Dan penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Terima kasih sudah menonton.